Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Denise Anita Hakadinata Simanjuntak. Saya dari grup A semester 3 Prodi PAK. Di sini di dalam mata kuliah dasar-dasar pendidikan ini saya akan menjelaskan apa itu landasan pendidikan dan beberapa asas-asas landasan pendidikan yang digunakan di dalam dunia pendidikan. Baiklah, saya akan landasan pendidikan merupakan tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Dengan adanya landasan pendidikan ini mampu mengubah tabiat seseorang, sikap, kemampuan, dan tingkah laku yang berbau positif di tengah-tengah masyarakat. Ada beberapa jenis-jenis landasan pendidikan. Yang pertama, landasan pendidikan religius, di mana praktek pendidikannya bersumber pada agama atau menyangkut kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, landasan pendidikan filosofis, di mana praktek pendidikannya bersumber pada filsafat. Yang ketiga, landasan pendidikan ilmiah, di mana praktek pendidikannya bersumber pada ilmu-ilmu ilmiah, misalnya ilmu pendidikan psikologi, ilmu pendidikan sosiologi, dan lain sebagainya. Yang keempat itu landasan pendidikan yuridis atau landasan pendidikan hukum, di mana praktik pendidikannya bersumber pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Fungsi landasan pendidikan, di mana landasan pendidikan ini berfungsi sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil untuk memastikan keadilan pendidikan. Ya, betul sekali. Karena tanpa ada landasan pendidikan ini, kita tidak akan mempunyai landasan yang kokoh atau pijakan kokoh, dasar pondasi yang kokoh di dalam menerapkan atau memperoleh pendidikan. Yang kedua, sebagai pelindungan hukum untuk menjaga keadilan dan kemerataan pendidikan. Ya, dengan adanya landasan pendidikan ini, maka kita akan memperoleh pendidikan yang adil dan merata dimanapun kapanpun kita memperoleh atau melakukan proses pendidikan. Selanjutnya, tujuan landasan pendidikan. Landasan pendidikan ini bertujuan untuk menjaga hak pendidikan bagi seluruh kalangan, baik itu kalangan bawah, menengah, atas, itu memiliki hak yang sama, yaitu memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Kemudian memajukan dan membantu manusia untuk melakukan hal-hal yang berbau positif. Ya, dengan landasan pendidikan ini kita akan bisa membedakan mana hal-hal yang baik dan mana hal-hal yang buruk yang akan kita terapkan di dalam memperoleh pendidikan, baik itu memperoleh atau memberikan pendidikan kepada orang lain. Kita sudah mengetahui hal-hal yang berbau positif maupun berbau negatif. Kemudian ada beberapa asas-asas yang digunakan di dalam dunia pendidikan. Yang pertama, asas Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani artinya di belakang memberikan dorongan. Asas ini merupakan gagasan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Di dalam asas Tutwuri Handayani ini mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimilikinya mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, membiarkan anak mencari sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan baru pendidik membantu. Ya, di sini di dalam asas Tutwuri Handayani ini kita sebagai pendidik atau pengajar, kita berada di belakang
memberikan dorongan kepada siswa. Kita memberikan keputusan kepada siswa supaya dia melakukan keputusannya, memilih keputusannya sendiri. Apabila dia melakukan suatu kesalahan, maka kita sebagai tenaga pendidik akan memimpin dia, mengarahkan dia ke jalan yang lebih baik lagi. Yang kedua, asas pendidikan sepanjang hayat, di mana belajar pendidikan sepanjang hayat adalah suatu konsep, ide, gagasan pokok yang berlangsung dalam diri manusia, yang berlangsung sepanjang kehidupan seseorang di dalam mendapatkan kesempatan untuk meraih dan meningkatkan kualitas diri melalui proses pendidikan. Ya, di dalam asas pendidikan sepanjang hayat ini, kita tahu bahwa di dalam dunia pendidikan tidak memandang usia di dalam memperoleh pendidikan, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia juga dituntut untuk selalu belajar, atau sering kita sebut dengan long life education, belajar seumur hidup. Ya, di sini karena pendidikan itu mampu membuat taraf hidup kita lebih meningkat, kita lebih hidup bijaksana, kita menjadi manusia yang terarah dengan adanya pendidikan ini. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari juga dapat membedakan mana orang yang berpendidikan dan mana orang yang tidak berpendidikan. Orang yang berpendidikan itu cenderung memiliki emosi yang terkontrol, dan orang yang tidak berpendidikan itu sering meluapkan emosinya sehingga dia merasa orang yang paling benar, padahal dia tidak tahu bahwa orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi memiliki emosi yang terkontrol. Jadi individu ini berkesempatan mengikuti program pendidikan sesuai minat, bakat, dan kemampuannya sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Dan yang ketiga, asas-asas kemandirian dalam belajar. Asas-asas kemandirian dalam belajar ini merupakan aktivitas belajar yang berlangsung didorong oleh kemauan sendiri, yang dimana pilihan sendiri dan tanggung jawab sendiri di dalam pembelajaran. Ya, di dalam asas kemandirian dalam belajar ini, kendali secara berangsur-angsung bergeser dari para guru ke murid. Murid mempunyai kebebasan untuk memutuskan pelajaran apa dan tujuan apa yang hendak bermanfaat bagi murid tersebut. Siswa sendirilah yang memonitor, mengevaluasi, dan mengatur strategi belajarnya senyamannya. Ya, di dalam asas kemandirian dalam belajar ini, kita dituntut menjadi pribadi yang lebih mandiri, bertanggung jawab, serta memiliki kemauan sendiri, motivasi sendiri di dalam belajar, tanpa menunggu ada aba-aba atau perintah dari seseorang untuk mengarahkan kita belajar. Namun di dalam asas kemandirian ini kita dituntut menjadi pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang lebih bertanggung jawab, pribadi yang lebih memiliki dorongan dari dalam diri sendiri untuk belajar tanpa ada paksaan dari orang lain. Dan yang terakhir itu adalah beberapa kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian. Yang pertama, mengoptimalkan fungsi perpustakaan. Iya, dengan mengoptimalkan fungsi perpustakaan, kita dapat mengembangkan kemandirian belajar kita. Misalnya, dari kita mulai SD, SMP, SMA, bahkan sekarang perguruan tinggi, semua instansi pendidikan yang kita lalui tersebut memiliki perpustakaan. Oleh karena itu, marilah kita mengoptimalkannya, marilah kita menggunakan perpustakaan tersebut dengan baik. Karena kalau kita belajar sendiri di perpustakaan, kita mampu memperoleh lebih luas lagi, kita
kita bisa membaca buku banyak-banyak sendiri di perpustakaan. Nah, mata pelajaran yang akan kita pelajari, kita baca lagi di perpustakaan, maka kita akan mampu menguasai mandiri dengan baik. Nah, dengan mengoptimalkan fungsi perpustakaan juga dapat mengembangkan kemandirian belajar kita. Dengan belajar sendiri, membaca buku sendiri di dalam perpustakaan tanpa perintah atau anjuran dari orang lain. Yang kedua, mengoptimalkan fasilitas teknologi. Ya, dengan adanya teknologi yang canggih sekarang ini, kita sebagai pelajar ataupun pendidik ataupun orang biasa kalangan bawah dapat mengakses adanya internet atau teknologi. Karena di dalam teknologi ini kita dapat mencari situs-situs, artikel-artikel, buku-buku yang bermanfaat untuk bidang studi kita atau pelajaran kita. Nah, dengan mengoptimalkan fasilitas teknologi ini juga merupakan kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian kita. Dan yang terakhir itu mengoptimalkan proses belajar mengajar. Ya, di dalam kesempatan kita atau pertemuan kita di dalam pembelajaran kita sehari-hari, kita diberikan hak oleh pengajar atau pendidik dalam berpartisipasi dalam pembelajaran tersebut. Kita diberi kebebasan dalam berpendapat, mengajukan pertanyaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mengoptimalkan proses belajar mengajar juga merupakan kegiatan belajar dalam mengembangkan pendidikan. Oleh karena itu, marilah kita lebih aktif lagi, lebih berpikir kritis lagi supaya proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Nah, dengan demikian, maka seluruh kegiatan dari proses mengoptimalkan fasilitas perpustakaan, mengoptimalkan fasilitas teknologi, dan juga mengoptimalkan proses belajar mengajar di kelas merupakan kegiatan belajar yang dapat mengembangkan kemandirian belajar kita. Demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom. Dan buat kau bersama.